Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang Java Inheritance atau dalam bahasa Indonesia yaitu pewarisan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari tim kami yang terdiri dari 6 orang. Nomor 1 adalah Adi Mahalto, saya sendiri. Kedua adalah Andre Dwi Putra, ketiga Dedi Ibrahim, keempat Faradina Putri Wahida, kelima Sultan Maulana Hakim, dan terakhir Yuda Dwi Rianto. Selanjutnya untuk pengenalan Java Inheritance akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yuda dan Faradina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradina Putri Wahida dari S5A NPM 201843500209 dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari inheritance atau pewarisan merupakan konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan untuk membuat suatu kelas yang didasarkan pada kelas yang sudah ada sehingga mewarisi semua metode variabelnya. Superclass adalah kelas yang mewarisi atau sering disebut dengan kelas induk. Subclass adalah kelas yang diwarisi yang sering disebut dengan turunan atau anak. Dan overloading adalah metode dengan nama yang sama dengan metode lain. Overriding merupakan metode subclass sama dengan metode superclass. Parameternya sama, tetapi pernyataan atau implementasinya berbeda. Perbedaan antara overloading dan overriding hanya terletak pada parameter yang digunakan. Keyword dipergunakan pada pembuatan kelas dan digunakan untuk menyatakan objek sekarang. Keyword super digunakan oleh subclass dengan atau untuk memanggil konstruktor yang berbeda pada superclass. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian inheritance atau pewarisan. Konsep pewarisan atau inheritance pada OOP sebagai informasi bahwa ciri khas pemrograman berorientasi objek atau OOP ada 3 hal, yaitu enkapsulasi atau pembungkusan, inheritance atau pewarisan, dan polymorphism atau perbedaan bentuk. Nah, yang kita bahas di sini adalah inheritance atau pewarisan. Pengertian inheritance atau pewarisan. Inheritance atau pewarisan atau penurunan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Konsep inheritance digunakan untuk memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Jadi kita nggak perlu capek-capek mengulangi kode program tersebut nantinya. Nah, konsep inheritance ini membuat sebuah struktur atau hierarki kelas dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan bisa disebut sebagai kelas induk atau parent class, superclass atau base class. Sedangkan kelas yang menerima penurunan atau ahli waris bisa disebut sebagai kelas anak atau child class, subclass, derived class atau hair class. Nah, deklarasi pewarisan atau inheritance, deklarasi yang digunakan adalah dengan menambahkan kata kunci extends. Ya. Setelah deklarasi nama kelas, kemudian diikuti dengan nama parent kelasnya. Kata kunci extend tersebut memberitahu compiler Java bahwa kita ingin melakukan perluasan kelas. Public kelas B, extend A, misal. Pada saat dikompilasi, compiler Java akan membacanya sebagai subclass dari kelas objek. Public A, extend object. Misalkan. Nah, keuntungan inheritance ini yang pertama adalah subclass menyediakan state atau behavior yang spesifik yang membedakannya dengan superclass. Hal ini akan memungkinkan programmer Java untuk menggunakan ulang source code dari superclass yang telah ada. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi mengulangin source kode itu. Yang kedua adalah programmer Java dapat mendefinisikan superclass khusus yang bersifat generik, yang disebut abstract class, untuk mendefinisikan kelas dengan behavior dan state secara umum. Nah, istilah inheritance ini ada beberapa macam ya. Di sini ada yang pertama ada extends, yang dimana artinya keyword ini harus kita tambahkan pada definisi kelas yang menjadi subclass. Terus superclass. Superclass itu biasanya digunakan menunjukkan hierarki kelas yang berarti kelas dasar dari subclass atau kelas anak.
Nah, ini yang pewarisnya nih. Nah, kalau subclass adalah kelas anak atau turunan secara hierarki dari superclass. Nah, ini yang menerima warisan istilahnya. Terus ada super. Keyword ini digunakan untuk memanggil konstruktor dari superclass atau menjadi variabel yang mengacu pada superclass. Dalam inheritance, method overriding berbeda dengan method overloading. Nanti kalau yang ini dijelaskan selanjutnya. Nah, cara penggunaan inheritance dalam PHP. Di dalam PHP, inheritance atau penurunan dari sebuah kelas kepada kelas lain menggunakan kata kunci extend. Nah, ini extend ini dengan penulisan dasar sebagai berikut. Misalkan punya kelas induk, ya kan? Terus nih kelas anaknya extend induk. Jadi atribut yang ada di kelas induk nanti nggak perlu ditulis lagi di kelas anak. Dia kalau udah di extend induk atau inheritance induk, dia udah otomatis diwarisin atributnya. Nah, ini contoh. Misalkan ada kelas komputer dengan atribut merek, prosesor, memori. Public function beli komputer, return beli komputer baru. Nah, ini kita turunkan nih. Di sini ada kelas lagi nih, kelas laptop, extend komputer. Nah, kita nggak perlu lagi nulis atribut yang ada di sini. Merek, prosesor, dan memori. Karena apa? Karena kita udah extend komputer. Jadi kelas laptop ini dia udah otomatis ngambil atribut yang ada di kelas komputer. Public function, lihat spek, nggak perlu ditulis lagi. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu untuk nulis ulang terus. Dan ini nggak ada batasannya. Buat objek dari kelas laptop, inisiasi. Seperti ini contohnya. Nah, di sini juga ada nih contohnya. Kelas komputer, protect function beli komputer baru, return beli komputer baru. Nah, ini diturunkan nih kelas extend komputer, protect. Nah, dalam contoh di atas saya membuat kelas komputer yang diturunkan kepada kelas laptop dan kemudian diturunkan lagi kepada kelas Chromebook. Dari dalam kelas Chromebook ini kemudian saya manggil method dari kelas di atasnya. Nih, jadi main manggil-manggilan dia. Kelas komputer, kelas laptop, extend komputer, kelas Chromebook, extend laptop. Jadi nggak perlu ditulis lagi nih, udah satu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Maulana Hakim dari kelas S5A dengan nomor NPM 2018 435000055. Dengan ini saya akan menggambarkan mengenai apa itu inheritance atau pewarisan dari sebuah Java. Oke guys, setelah videonya tadi kita buat, yang pertama kita akan mencoba merun aplikasi kita kita ya. buat Coba kita run di jalankan sini. packetnya dengan nama tugas PPU jadwal. Kita buat Kita akan jadwal jalani aplikasi dengan kita, menggunakan file. inheritance. Oke, aplikasi sudah berjalan ya. Yaitu Ini kita coding aplikasi dari contoh dari aplikasi di static department stream service. aplikasi dari attention mana ya? Attention segitu aja mungkin. Thank you very much. Itu jadwalnya kita buat dua jadwal ya teman-teman. Kita buat jadwal itu agama dan matematika. Oke. Terus kita buat Java kelasnya kelas
memindahkan ke setelah itu kita ke kelas display. Untuk kelas 1 sendiri nanti untuk codingnya seperti ini teman-teman. Lanjut kita buat Java kelasnya untuk kelas 2 sendiri. Kelas 2 ini kelas 2 setelah itu teman-teman kita lanjut ini kita tutup kurung satu. Sudah cukup 2 tutup kurung. Kelas 1 ini jadwal ini untuk kelas 1 sendiri. Cukup. Setelah itu kita ke kelas 2 nya teman-teman. Kelas 2 kelas ini untuk penggabungan teman-teman. Kelas double sistem ring teman kelas 2 jadwal jadwal langsung kita jalankan aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Kelas 1 jadwalnya agama dan matematika, kelas 2 jadwalnya IPS dan IPA. Berikut tutorial mengenai inheritance. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, setelah videonya tadi kita buat
sekitaran dijalankan di sini. Kita coba. Kita file. Oke, aplikasi sudah berjalan ya. Ini aplikasi dari contoh dari aplikasi Hands. Aplikasi dari Hands sederhana ya. Super Hands segitu aja mungkin. Thank you very much. Oke guys, setelah videonya tadi kita buat, yang pertama kita akan mencoba merun aplikasi kita ya guys ya. Coba kita run dijalankan di sini. Kita coba. Kita akan jalani aplikasi kita file. Oke, aplikasi sudah berjalan ya. Ini aplikasi dari contoh dari aplikasi Hands. Aplikasi dari Hands sederhana ya. Super Hands segitu aja mungkin. Thank you very much. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Ibrahim. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai subclass konstruktor di OOP Java. Baik, langsung saja. Misal kita buat pakai analogi keluarga. Kita bikin new file. Nama filenya keluarga.java. Enter. Class keluarga. Main. Coba kita cek apakah Java kita sudah berfungsi dengan baik. Halo, coba kita running. Nah, di sini tampil halo, berarti Java kita sudah tercompile dengan baik. Baik, kita akan belajar mengenai subclass konstruktor. Saya akan membuat kelas, kita menggunakan analogi keluarga. Semisal, biasanya di dalam anggota keluarga itu ada apa aja? Misalkan ada anggota dong, ada anggotanya siapa aja yang dinamakan atribut. Nah, atribut itu misalkan nama bapak, nama ibu, nama anak. Misal saya buat kelas anggota. Kita kasih atributnya namanya string, nama bapak. Oke, nah string nama ibu, string nama anak. Oke, di keluarga itu kita sudah mempunyai kelas anggota. Baik, langsung saja kita buat konstruktornya. Konstruktornya bisa kita panggil dengan nama kelas itu sendiri. Misal kita buat konstruktor anggota. Lalu kita buat di sini string bapak, string ibu, string ibu, string anak. Lalu kita buat panggil menggunakan this nama bapak, this titik koma, this nama bapak sama dengan kita panggil yang di sini bapak, titik koma, lalu this
nama ibu sama dengan ibu. Ibu ini nanti yang diinisialisasi di dalam class main kita, class keluarga. Lalu this nama anak sama dengan anak. Oke, kita sudah berhasil membuat konstruktor anggota di dalam kelas anggota. Lalu kita mau menampilkan semua anggota keluarganya. Misalkan tampilkan semua anggota. Nggak usah lah, terlalu panjang ya bikin metode seperti itu. Tampilkan aja. Tampilkan. Lalu kita sys out nama anggota keluarga, nama anggota, misalkan sama dengan ditambah this nama bapak, lalu kita tambah lagi, kita tampilkan lagi this. Sorry ini kayaknya terlalu ke kanan ya, kita enter aja lah. This nama ibu ditambah this dot nama anak. Iya udah. Oke, kita rapikan dulu sebentar. Nah, lalu gimana caranya kita mau menampilkan nama-nama ini? Baik, lalu kita panggil kelas anggotanya ini di kelas main kita. Ini kita hapus dulu. Lalu kita inisialisasi anggotanya. Anggota sama dengan new anggota. Tapi kita harus parsing ini ya. Di konstruktornya kita butuh 3 string bapak, string ibu, string anak. Kita masukkan di sini misalnya nama bapaknya Sule, lalu nama ibunya Natali, terus nama anaknya Rizky. Apaan sih, ngetik apaan sih? Rizky. Nah, kita sudah berhasil memparsing 3 string ini ke dalam kelas anggota. Lalu kita panggil nih si metode si void. Sorry saya lupa kasih metode void ya samping itu. Lalu kita panggil anggota dot void dot tampilkan jebret. Coba kita running, hasilnya seperti apa. Run. Tunggu masih. Nah, ini nama anggota Sule, Natali, Rizky. Biar lebih rapi coba kita CLS. Nah ya, kita rapikan dulu di sininya. Biar rapi kita kasih ini aja kali ya. Biar spasi dia juga sama. Tambah care, coba kita running. Lagi running. Oke, nama anggota Sule, Natali, Rizky. Lalu kita kan lagi membahas tentang subclass konstruktor ya. Kita berarti bikin dua kelas dengan konstruktor yang sama. Misalnya kita bikin kelas baru, namanya itu kelas data. Kelas data anggota lah ya, biar nggak pusing amat. Kelas data anggota. Lalu yang dimana data anggota ini mengextends dari kelas anggota. Extends anggota. Gitu. Langsung saja buat konstruktornya di data anggota. Konstruktor gimana ya, bikin konstruktor begini kali ya. Data anggota
data anggota saya kopikan aja di sini. String Bapak, karena si data anggota ini langsung menarik data dari anggota ini, maka kita menggunakan fungsi super. Nah, super Bapak, ibu-ibu, anak. Nah, coba kita inisialisasi data anggota ini berhasil atau enggak ya. Coba kita buat, ini kita panggil. Ini kita ubah ya. Data anggota gitu. Ini juga jadi saya ubah jadi data anggota. Data. Nah, apakah hasilnya masih ini? Ini kita clear dulu CLS kalau di Windows ya. Nah, kita running. Wah, ada error. Ini apa nih? Set. Wah, kurang titik koma. Coba. Masih error nggak? Coba kita running lagi. Wah, berhasil kayaknya. Berhasil. Berarti bisa kan? Lalu pertanyaannya, kita nggak mau nampilin semua anggota keluarganya. Misalnya kita mau nampilin bapaknya doang. Berarti kita ngambil si Sule aja. Kita bikin konstruktor, berarti bikin 2 konstruktor. Berarti kita panggil data. Kita buat data anggota juga. Data anggota, tapi data yang kita parsing cuma 1, bapaknya doang. Nah, super bapaknya doang juga. Lalu karena dia mengextend data dari anggota, nih kita juga bikin konstruktor 2 yang dimana dia melayani 2 string aja. Konstruktor yang kedua ini, berarti dia menggunakan string yang ini, yang bawah 2 kita hapus, yang ini juga kita hapus. Nah, terus karena ini menggunakan void tampilkan semua, kita buat void tampilkan bapak doang. Bapak aja misalkan. Tampilkan bapak. Void tampilkan bapak. Sys out nama bapak. Sorry pakai string ya di sini. Nama bapak sama dengan tambah dis dot nama bapak. Gitu tampilkan nama bapak. Lalu di sini kita panggil lagi anggota dot tampilkan bapak. Tapi ini kita harus kita panggil baru ya, kan gini. Anggota 1 lah ya, anggota 1 doang. Berarti di sini kita parsing si Sule. Nah, berarti yang ini kita ubah lagi anggota 1. Kita lihat running nggak, berjalan nggak. Nah, yang atas kita panggil nama keluarganya tampil semua, sedangkan yang bawah nama bapak Sule doang yang diambil. Kita rapikan dulu ya nama bapaknya. Oh ini nih. Nah, kayaknya terlalu panjang, karena untuk agar nggak panjang, misalnya kita buat file terpisah ya. Misalkan ini saya pisah, saya cut, saya buat file baru, file, new file, anggota .java. Nah, kita pastekan aja langsung di sini. Nah, otomatis dia berhasil juga. Apakah kalau file terpisah ini berhasil? Coba kita running kembali. Run. Oke, masih berhasil ya. Sule, Natali, Rizky. Misalkan kita mau ganti nama anggota keluarganya siapa nih?
eh, Zainab. Nah, terus nama ibunya Markonah. Terus nama anaknya Udin. Oke. Kita lihat perbedaannya. Berarti nanti kalau kita mau menampilkan bapaknya aja, dia masih tetap si Sule karena data yang diparsing cuma satu. Coba kita running. Oke, nama anggota Zainab, nama bapaknya Markonah, ibunya Udin, nama anaknya, nama bapaknya Sule. Seperti itu, yang dimana data anggota ini kalau dia parsingannya lengkap, dia bakal ngambil yang ini dengan super anggota yang ini. Sedangkan jika stringnya cuma satu, data yang diparsing, dia akan mengambil data yang konstruktor yang anggota satu juga. Oke. Paling cukup sekian mengenai pengertian dan cara penggunaan subclass konstruktor di dalam Java OP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.